Jadi gini loh ya, masyarakat harus tahu. Kita ambil contoh kasus Jessica. Jessica itu awal-awal dia si Mirna meninggal, itu sentimen masyarakat negatif terhadap Jessica, negatif sekali. Jadi sebelum sidang pun sebenarnya dia udah kalah, karena masyarakat termasuk hakim sudah berpikiran ini salah sebelum disidangkan. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh, ada yang namanya asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum diputus hakim seharusnya orang tuh nggak bersalah dulu gitu. Halo, kembali lagi di channel Kompas Informasi. Dan ini ternyata seperti pernyataan Alvin Lim tadi ya teman-teman ya, itu menjadi dan membuat kita semakin terbuka juga ya. Saya sendiri ya, itu khususnya. Terbukanya apa teman-teman ya? Ini ada no viral, no justice kata-kata Alvin Lim tadi ya. Jadi Jessica saat awal-awalnya ya Mirna meninggal ini menurut Alvin Lim tadi ya, itu ada tekanan-tekanan masyarakat ya teman-teman yang sudah memang menekan bahwa Jessica Kumala Wongso lah itulah yang bersalah. Bahkan bukan cuma masyarakat ya, itu ada hakim juga sudah berpikir bahwa Jessica yang bersalah kan gitu ya. Nah ini belum dijadikan tersangka dan belum divonis ya teman-teman, akan tapi sudah ada ya potensi-potensi ke situlah ya, potensi-potensi bahwa Jessica lah pelakunya. Jadi sebenarnya memang seperti apa yang dikatakan Alvin Lim tadi ya, memang ada asas praduga tak bersalah ya, harusnya jangan sampai ke situ dulu ya memang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan bahas lebih lanjut, dan sebelum saya bahas lebih lanjut saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian yang berada di manapun ya, yang ada di Nusantara, yang ada di luar negeri ya, dan yang berada di Indonesia ini, di Sabang, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, kalau kita membahas tentang berita Jessica Kumala Wongso, sebenarnya ini ada beberapa orang ya yang benar-benar selalu menyebut-nyebut ya di kasus apapun gitu ya. Kayak Alvin Lim ini tadinya beliau lagi membahas atau lagi ya berbincang dengan seseorang, membahas tentang Al Zaitun ya, tentang Panji Gumilang ya teman-teman ya, tentang kasusnya Panji Gumilang. Akan tetapi beliau ini dari dulu setiap bahas apapun itu ada saja yang dibahas dan ada saja yang selalu ia kaitkan, yaitu tentang Jessica Kumala Wongso. Nah, kenapa sih Alvin Lim ini selalu membawa-bawa nama Jessica Kumala Wongso, atau dia itu selalu ingat terus ya dengan kasus-kasus Jessica Kumala Wongso ini, atau vonis Jessica Kumala Wongso, dan mungkin dengan kejanggalan-kejanggalannya itu selalu beliau sebut-sebut atau selalu ingat saja ya, itu Alvin Lim itu ya, di konten apapun itu pasti ada di situ. Dan yang kedua ada Bang Rismond Sianipar ya. Bang Rismond Sianipar ini tidak berhenti setiap hari-harinya ya. Beliau tetap membuat sebuah konten, atau beliau menyuarakan setiap hari-harinya melalui sebuah kanal YouTube-nya ya, itu tentang Jessica Kumala Wongso terus-menerus. Nah, ini sebenarnya apa sih ya? Dan sebenarnya kenapa sih Jessica Kumala Wongso ini terus disuarakan dan masih saja terus menjadi perbincangan, terus saja menjadi pembicaraan? Contohnya seperti Alvin Lim tadi tetap membicarakan gitu ya, walaupun ini membicarakan kasus lain atau lagi berbincang dengan kasus lain, akan tetapi tetap ada saja ya. Mengambil suatu contohnya tadi seperti tadi kita kalau bicara no viral no justice kata Alvin Lim tadi, ambil suatu contoh kasus Jessica ya, katanya gitu ya. Sebelum dia divonis pun dia sudah masyarakat dan hakim itu awal-awalnya meninggalnya Mirna Salihin itu Jessica sudah dicas bahwa dialah pembunuhnya, kan seperti itu. Nah itu memang hal yang tidak benar sebenarnya ya, karena memang ada asas praduga tak bersalah kan gitu ya teman-teman ya. Dan Bang Rismond Sianipar juga, kenapa beliau setiap hari-harinya tetap membuat sebuah konten dan meyakini bahwa ada sebuah dugaan rekayasa, dan bahwa Jessica Kumala Wongso ini dipenjara karena memang ada dugaan rekayasa. Ini menurut saya ya dugaan itu ya. Akan tetapi jika Bang Rismond Sianipar itu sudah tidak ada lagi kata dugaan, karena beliau sendiri bilang mempunyai sebuah barang bukti yang ilmiah gitu ya. Itu 37 barang bukti ilmiah, dan menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan setelah melihat video ya, video-video persidangan, atau
setelah beliau ini sekian tahun, 8 tahun menganalisa sebuah CCTV gitu ya teman-teman ya. CCTV di persidangan itu dianalisa terus sama beliau dan akhirnya ditemukan beberapa lagi sebuah kejanggalan-kejanggalan, ini bukan sedikit ya teman-teman ya. Dan sebenarnya jika ini memang ada sebuah kejanggalan dan ada sebuah rekayasa, misalkan seperti apa yang dikatakan Bang Rismond Sianipar ini benar gitu ya teman-teman ya. Ini maksudnya ini apa dan tujuannya orang yang merekayasa ini apa, kita sampai detik ini juga tidak tahu ya teman-teman ya. Akan tetapi kita harus berpikir lagi ya, ada seseorang yang harus menjadi korban ya, atau ada seorang perempuan yang misalkan ini Jessica Kumala Wongso ini diduga ada rekayasa, ini ada benarnya, dan Jessica Kumala Wongso ini menjadi korban sebuah kriminalisasi. Tujuannya ini apa gitu. Dan jika tidak ada tujuan-tujuan tertentu dan tidak ada maksud-maksud tertentu dari sebuah rekayasa-rekayasa tersebut, tentunya tidak mungkin terjadi gitu ya sebuah rekayasa atau sebuah kriminalisasi untuk Jessica Kumala Wongso. Ini tidak mungkin banget terjadi jika tidak ada tujuan-tujuan ya teman-teman ya. Pastinya ada sebuah tujuan-tujuan, karena gini ya teman-teman, jika kita berbicara masalah penegak hukum ya teman-teman, jika kita berbicara soal penegak hukum itu harusnya mereka menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya dan seadil-adilnya gitu ya teman-teman ya. Mereka melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan gitu ya, bukan malah membuat seseorang ya yang ingin mencari sebuah keadilan, akan tetapi keadilan tersebut atau saat dia ingin mencari titik keadilan itu nanti sampai di mana, akan tetapi di perjalanan itu sudah di rekayasa seperti yang dikatakan oleh Bang Rismond Sianipar misalnya. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar gitu ya. Pertanyaannya besar gini ya teman-teman, ada tujuan apa seseorang yang merekayasa dan yang membelok-belokkan dan yang membuat seseorang ini jadi dikriminalisasi gitu ya. Ini kan jadi kita ini masyarakat pasti juga bertanya-tanya. Dulu memang masyarakat ini banyak sekali yang tetap membenci Jessica Kumala Wongso, bahkan hujatan-hujatan buat Jessica Kumala Wongso bahwa dialah pembunuhnya. Akan tetapi sekarang ini berbalik arah teman-teman ya. Berbalik arahnya sekarang ini banyak dukungan untuk Jessica Kumala Wongso, dan banyak sekali ya netizen-netizen seperti di komentar-komentar video-video, unggahan video tentang kasus Jessica Kumala Wongso ya sekarang ini. Coba teman-teman lihat di postingan video-video yang dulu misalkan di channel apa, di channel YouTube apa, misalkan yang channel-channel besar yang mengunggah tentang kasus Jessica Kumala Wongso. Ya dulu ya di persidangan kasus Jessica Kumala Wongso, teman-teman bisa lihat komentarnya ya dari atas sampai bawah dari beberapa tahun yang lalu, dari saat persidangan atau vonis, dan yang komentar-komentar yang sekarang ini, karena video-video tersebut masih ditonton juga sama netizen-netizen. Dulu yang komentarnya itu miring tentang Jessica Kumala Wongso ini hampir 90% ya teman-teman, akan tetapi sekarang ini berbalik arah mendukung Jessica Kumala Wongso ini hampir 90%. Akhirnya kan berbalik ya teman-teman, jika yang dulu 90% itu ya membenci Jessica Kumala Wongso, akan tetapi sekarang 90% ini membela Jessica Kumala Wongso. Nah, itu jadinya berbalik. Nah, jika tidak ada sebuah kejanggalan, itu tidak mungkin ya teman-temannya jadi berbalik seperti itu ya. Tapi kita tidak usah membahas hal itunya ya teman-teman ya. Jika ini ada dugaan sebuah kriminalisasi, ini ada seorang anak manusia atau ada seorang perempuan yang sudah terenggut kebahagiaannya. Kebahagiaan tersebut bukan kebahagiaan Jessica Kumala Wongso saja, akan tetapi kebahagiaan keluarganya, masa depan Jessica Kumala Wongso ya, yang seharusnya mereka itu mendapat atau mereka itu wajib ya, dan mereka punya hak-hak untuk bahagia, untuk mendapatkan sebuah masa depan yang baik. Akan tetapi sudah terenggut teman-teman ya. Dan terenggutnya itu bukan cuma sebulan 2 bulan teman-teman. Misal ini ada terjadi sebuah rekayasa, berarti bertahun-tahun ini sudah menjalani hukuman 8 tahun, terenggut kebahagiaannya itu selama 8 tahun loh teman-teman ya. Kebahagiaan, masa depan ya, kehidupannya dia yang seharusnya mungkin saat-saat ini dia ini kan perempuan ya, mungkin sudah mempunyai seorang anak ya gitu ya, atau mungkin sudah nikah, akan tetapi terenggut. Dan saya tidak tahu ya itu benar atau tidak, bahwa rekayasa itu terjadi atau kriminalisasi itu terjadi benar atau tidak. Akan tapi yang menjadi pertanyaan kita bersama mungkin yang sekarang ini mendukung atau yang sekarang ini simpatik tentang Jessica Kumala Wongso atau simpatik dengan Jessica Kumala Wongso, kita selalu berpikir begini, tidak mungkin jika ya
jika kasus Jessica Kumala Wongso atau Jessica Kumala Wongso ini tidak adanya sebuah kriminalisasi, akan tetapi kenapa terus dibicarakan dan terus kita gaungkan, dan terus ada saja orang yang menggaungkan bahwa rekayasa gitu ya, kayak Bang Rismond Sianipar terus menggaungkan hal seperti itu ya. Bang Alvin Lim pun tetap masih ada saja pernyataan-pernyataan yang beliau kutip, walaupun beliau ini membicarakan tentang kasus lain atau lagi membincangkan tentang hal-hal lain gitu, tapi tetap ada ya Jessica Kumala Wongso tetap disebut-sebut gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar di publik dan netizen, masyarakat luas ya. Ini menjadi pertanyaan besar ya, karena apapun yang sering digaungkan oleh orang-orang tersebut ya, seperti Alvin Lim, seperti Bang Rismond Sianipar, itu pun tidak ada tanggapan sama sekali dari mungkin orang-orang atau penegak hukum yang berwenang, berhak untuk menanggapi hal tersebut. Jika ada seseorang yang misalkan seperti Bang Rismond Sianipar, seperti Bang Alvin Lim itu menyangkut-nyangkut tentang ya, kan mereka itu kalau berbicara itu tidak ada yang ditutup-tutupin ya, bahkan jenderal-jenderal pun disebut-sebut, dan oknum-oknum polisi pun disebut-sebut, dan oknum-oknum rekayasa yang diduga merekayasa tersebut disebut-sebut juga, bahkan tidak ada ditutup-tutupin. Ada dari Bang Rismond Sianipar itu bilang sampah masyarakat lah, dan dibilang bahwa itu adalah penipu lah gitu ya, dan itu pun tidak ada yang menanggapi hingga detik ini. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita semua ya teman-teman. Jika memang ada sebuah kebenaran, tidak menemukan sebuah kebenaran, apa yang dikatakan Bang Rismond Sianipar itu adalah hoax atau hanya mencemarkan nama baik misalkan gitu ya, kenapa tidak ditanggapi, dan kenapa Bang Rismond Sianipar juga tidak diusut gitu ya, kayak Bang Alvin Lim juga kenapa tidak segera ditanggapi, atau jika ada seseorang yang memfitnah institusi atau memfitnah lembaga-lembaga, misalkan kayak jaksa, kayak gitu kan disebut-sebut sama Bang Rismond Sianipar. Dan ada beberapa oknum polisi juga itu disebut-sebut, gitu ya. Bahkan jenderal-jenderal pun itu ada yang disebut-sebut. Akan tetapi kenapa tidak ditanggapi? Itu yang menjadi pertanyaan kita bersama ya teman-teman ya. Dan memang vonis Jessica Kumala Wongso sudah ingkrah dan sudah mengikat, dan jika ingin mencari sebuah keadilan lagi ya untuk tahap-tahap berikutnya itu harus ada novum baru, salah satunya ya harus mengajukan PK ya teman-teman, karena banding sudah ditolakkan gitu ya teman-teman ya. Nah, kita tidak usah membahas tentang hal itunya, nanti suatu kebenaran pasti akan menemukan titik terang, dan suatu kebobrokan atau suatu kebohongan ya, atau suatu kejahatan seseorang gitu ya, hanya demi tujuan-tujuan tertentu misalkan, itu ada, nantinya pasti akan terungkap pula ya teman-teman ya. Oke, dan sampai di sini saja ya cerita dari saya mungkin ya, dan nanti saya akan sambung di video saya selanjutnya.